Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan rutinitas kita sebagaimana mestinya, melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada hari ini alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk meluangkan waktu mengaji kitab Mabadi Fikih. Ya baik, Mas Andri yang berbahagia, langsung saja disimak tentang bab nawaqidul wudu atau beberapa perkara yang bisa merusak wudhu atau perkara yang membatalkan wudhu. Baik, kita hadiah Fatihah dulu kepada Kanjeng Nabi dan juga pengarang kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin thahirin wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Mabadi Fikih. Al-Fatihah. Langsung saja disimak bab nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak wudu utawa pira-pira perkara kang batalake wudu juga bisa. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ngrusak wudu iku al-awalu utawi kang awal. Utawi kang awal iku zawalul aqli, ilangi akal. Binaumin kelawan sebab turu, ala hayatin ing atase tingkah, ala hayatin ing atase tingkah ghairi mumakinin kang ora netepake, maknadahu ing nggon pelungguhane wong, maknadahu ing nggon pelungguhane wong minal ardi saking bumi. Yang pertama dari beberapa perkara yang bisa membatalkan wudhu adalah hilangnya akal. Binaumin ala hayatin ghairu makinin maqadah. Jadi hilangnya akal tersebut disebabkan karena tertidur yang di situ posisinya tidak menetapkan tempat duduknya. Artinya dia tidak menetapkan bokongnya pada tempat duduknya. Ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad. Al-ainani wika usahi. Al-ainani utawi meripat loro utawa mata loro. Al-ainani utawi meripat loro iku wika usahi dadi taline dubur. Iku wika usahi dadi taline dubur. Faidha namat mongko ing dalem nalikane turu, apa al-ainani meripat loro, apa al-ainani meripat loro intolako mongko udar apa alwika utali. Jadi hal tersebut sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi bahwasanya kedua mata ini merupakan tali pengikat bagi dubur. Jadi apabila mata ini terpejam, maka intolako alwika, maka pengikat yang ada pada dubur ini akan terlepas, sehingga kalau terlepas otomatis sesuatu yang ada pada dubur atau katakanlah di situ yang ada di lambung ini mengakibatkan keluar, ya, meskipun hanya sebatas gas, ya, sebatas gas, karena gas ini adalah sesuatu yang paling mudah, yang paling mudah untuk keluar. Ya, selain air, ini gas ini adalah sesuatu yang paling bisa keluar. Intolako mongko dadi udar apa alwigau tali. Faman mongko utawi sapane wong iku nama turu sapa man. Falyatawaddo mongko becik wudhu sapa man. Dan barang siapa yang tertidur, maka hendaklah
dia untuk melakukan wudhu. Karena orang yang tertidur dengan tanpa menetapkan tempat duduknya, dengan tanpa menetapkan bokongnya, ini bisa membatalkan wudhu. Maka fal yatawaddo, maka hendaknya dia untuk berwudhu. Beda dengan orang yang di situ mumakkinin maq'adahu, dalam posisi duduk selama duburnya itu tidak bisa untuk mengeluarkan gas, ya. Kalaupun toh bisa, itu dengan posisi merasa kesulitan lah pokoknya. Dengan posisi duduk itu, apabila kita mengeluarkan gasnya itu kok merasa kesulitan, itu sudah dianggap cukup. Maka tidur dengan posisi duduk yang di situ tidak memungkinkan untuk bisa mengeluarkan gas, maka itu tidak membatalkan wudhu. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilangi akal bimarodin kelawan sebab loro, au jununin utawa edan, au ilmain utawa ayanan. Kemudian yang kedua dari sesuatu yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal disebabkan karena dia itu sakit panas yang berlebihan sehingga hilang kesadaran. Ini juga bisa membatalkan wudhu. Au jununin, gila, au igmain, atau semacam penyakit epilepsi itu ya, semacam penyakit ayan. Asal itu utawi kang kaping telu iku khuruju syai'in, metune swiji-wiji minas sabilaini saking dalan loro, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, au jaa utawa teka sapa ahadun wong suwiji mingkum kang tetep saking sira kabeh minal ghaiti saking jamban utawa WC. Kemudian yang ketiga, ini adalah keluarnya sesuatu dari jalan dua, baik itu dari dubur maupun kubul. Jadi apapun bentuknya itu, apabila keluar dari jalan dua tersebut, ini bisa membatalkan wudhu sesuai dengan dawuhnya, sesuai dengan firman-Nya Allah. Apabila salah satu di antara kalian ini kok keluar dari jamban, maka itu adalah sesuatu yang membatalkan wudhu. Wa qaulihi, lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Kanjeng Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. La yaqbalu ora nrimo sapa Allah Gusti Allah sholata ahadikum ing salate salah sijine sira kabeh idza ahdasa ing dalem nalikane hadas sapa ahad, hatta yatawaddaa sehingga wudu sapa ahad. Kemudian firman-Nya Allah tadi diperkuat dengan dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi yang berbunyi, Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang apabila seseorang tersebut ini dalam kondisi hadas, dalam kondisi tidak suci, hatta yatawaddaa, sampai dia itu mau untuk melakukan wudhu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku lamsul mar'ati demek wong wadon, al ajnabiyati kang liya, bila hailin kelawan tanpa aling-aling, liqaulihi krana dawuh Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Dawuh Gusti Allah niku aula mastumun nisa,
Aula mastum utawa demok utawa ngepok sapa sira kabeh, utawa demok sapa sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wadon, an-nisaa ing pira-pira wong wadon. Kemudian yang keempat dari perkara yang membatalkan wudu adalah yaitu menyentuh perempuan al-ajnabiyah yang lain, perempuan lain yang tidak ada hubungan nasab, yang tidak ada hubungan darah dengan kita, bila hailin dengan tanpa adanya pembatas. Ini bisa membatalkan wudu. Beda dengan perempuan yang di situ masih ada hubungan darah dengan kita. Katakanlah di situ adalah mahram, ya, wanita mahram. Dia itu adalah orang-orang yang haram untuk dinikah, seperti ibu, ya. Kita bersentuhan dengan ibu ini tidak membatalkan wudu. Meskipun kita itu sudah punya wudu, kemudian kita bersentuhan, bersalaman, ini tidak membatalkan wudu, karena ibu ini termasuk mahram atau orang yang haram untuk dinikah. Kemudian siapa lagi? Adik atau kakak perempuan atau adik perempuan, nisbatnya saya adalah laki-laki, itu juga tidak membatalkan wudu. Kalau nisbatnya perempuan, zaman bersentuhan dengan ayahnya atau mungkin adik laki-laki ataupun kakaknya, ini juga tidak membatalkan wudu nisbatnya kalau perempuan, karena masih ada hubungan darah, masih ada tali mahram, ya. Al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku masul farji, demek farji, bibadinil kafi kelawan jerone epek-epek, bibadinil kafi kelawan jerone epek-epek. Liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi, liqaulihi krana dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Man utawi sapane wong iku masa demek sapa man, iku masa demek sapa man dzakarahu ing dzakariman, dzakarahu ing dzakariman, ini dalam tanda kutip alat kelaminnya laki-laki, ya. Dzakarahu ing dzakariman falyatawadda, mongko becik wudu sapa man, falyatawadda mongko becik wudu sapa man. Jadi dawuh ini dialokasikan kepada laki-laki. Barang siapa yang menyentuh alat kelaminnya, ini bagi laki-laki, falyatawadda, maka hendaknya dia untuk berwudu. Wa qaulihi lan dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ini dawuhnya Kanjeng Nabi, ayyuma mra'atin utawi endi-endine wong wadon, utawi endi-endine wong wadon iku masad demek sapa imro'ah, iku masad demek sapa imro'ah farjaha ing farjine imro'ah, farjaha ing farjine imro'ah fal tatawadda, mongko becik wudu sapa imro'ah, mongko becik wudu sapa imro'ah. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi yang nisbatnya untuk perempuan ini adalah apabila ada perempuan yang di situ menyentuh alat kelaminnya, menyentuh farjinya, maka dia hendaknya untuk melakukan wudu. Dan barang siapa yang menyentuh farji, ya, farji ini mengarah kepada alat kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi apabila ada seseorang yang menyentuh alat kelaminnya, maka ini bisa membatalkan wudu, dan harus untuk melakukan wudu jika ingin melakukan ibadah. Ya, baik, sampai di situ keterangan untuk bab wudu. Sekarang kita akan membahas tentang mashu alal khufain. Mashu alal khufain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu utawi iki iku bab mertelake ngusap. Alal khufaini ing atase muzah loro.
alal khufaini yang atase muzah loro. Apa itu muzah? Sesuatu yang terbuat dari kulit yang kuat yang bisa menutupi kedua mata kaki. Modelnya kayak sepatu boot itu ya, tapi bukan sepatu boot. Mashu alal khufain. Al-mashu utawi ngusap. Al-mashu utawi ngusap ala dhahiri alal khufaini ing atase njobone luweh dhuwur-dhuwure muzah loro. Ala dhahiri alal khufaini ing atase njobone luweh dhuwur-dhuwure muzah loro. Muzah loro iku rukhsatun rukhsah utawa kemurahan, mendapatkan dispensasi. Iku rukhsatun kemurahan lir rijali kedue pira-pira wong lanang, lir rijali kedue pira-pira wong lanang, wan nisa'i lan pira-pira wong wadon, wan nisa'i lan pira-pira wong wadon fis safari ing dalem pelungan, dalam perjalanan, fis safari ing dalem pelungan utawa lelungan, wal hadari lan ana omah, wal hadari lan ana omah, liudrin krana ana udzur, wali ghairi udrin lan krana ora ana udzur. Ketika kita berwudu, ini diperbolehkan dengan hanya mengusap khuf atau muzah ini saja. Akan tetapi kondisinya sebelum kita memakai muzah tadi, ini kita dalam kondisi suci. Artinya sebelum memakai muzah, ini kita sudah berwudu dulu, sudah suci. Akan tetapi dalam perjalanan ketika kita kok sudah batal, kemudian kaki ini masih memakai muzah, maka ini diperbolehkan ketika berwudu, basuhan terakhir yang seharusnya itu membasuh kedua kaki, ini kita ganti dengan hanya mengusap muzah saja, dengan hanya mengusap katakanlah sepatu itu tadi, sepatu yang terbuat dari kulit. Jadi diperbolehkannya tersebut bagi laki-laki maupun perempuan yang di situ baik itu dalam perjalanan maupun ada di rumah, dan juga baik itu karena ada sesuatu yang menghalangi atau ada udzur, maupun dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi baik-baik saja, ini boleh ya, dengan hanya mengusap muzah itu tadi. Langsung kita lanjut syurutu sihhatil mashi. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sihhatil mashi utawi pira-pira syarat sae ngusap muzah. Syurutu sihhatil mashi utawi pira-pira syarate utawa syarat sae ngusap muzah. Al awalu utawi kang awal iku ayakuna yen to ana apa al khufani muzah loro iku qawiyaini kang kuat karone, iku qawiyaini kang kuat karone, yumkinu kang mungkin, yang memungkinkan utawa kang kongang, yumkinu kang mungkin apa tatabu'ul masyi nuli-nuline lumaku, apa tatabu'ul masyi nuli-nuline lumaku alaihima ing atase khufani, alaihima ing atase khufani. Jadi syarat sah untuk mengusap muzah yang pertama adalah kondisi dari muzah itu sendiri harus kuat ya, harus kuat. Artinya tidak terbuat dari sesuatu yang gampang rusak. Katakanlah kita contohkan sebuah kertas ya, meskipun itu bisa untuk menutupi kaki, akan tapi dia itu tidak kuat, ini tidak boleh digunakan sebagai muzah. Atau di situ berupa plastik ini juga tidak bisa digunakan sebagai muzah, meskipun dia itu sifatnya juga tidak
bisa mengalirkan atau mendatangkan air pada kulit, akan tapi sifatnya ini tidak kuat, maka ini tidak diperbolehkan digunakan sebagai muzah. Jadi syarat yang pertama, kondisi dari muzah itu tadi harus kuat. Kemudian yumkinu tatabul masyi alaihima, yang di situ dimungkinkan untuk digunakan berjalan selama beberapa hari, ya, minimal 3 hari. 3 hari berjalan ini tidak apa-apa, masih kuat, ini boleh digunakan untuk muzah. Asani utawi kang kaping pindho, asani utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen ta ana apa khufani, iku ayakuna yen ta ana apa khufani iku minal jildi saking kulit, iku minal jildi saking kulit, awil juhi utawa kain, ya, awil juhi utawa kain wulu, ya, atau kain wol, itu kain wol al-qawi kang kuat, al-qawi kang kuat, alladzi kang yamna'u kang nyegah apa alladzi nyegah wusulal ma'i ing tumekane banyu, wusulal ma'i ing tumekane banyu ilar rijli maring sikil, ilar rijli maring sikil. Syarat yang kedua dari sahnya mengusap muzah, yang kedua adalah bahan dari khuf atau muzah itu tadi terbuat dari kulit, ya, terbuat dari kulit, awil juhi al qawi, yang di situ atau di situ terbuat dari kain yang kuat, alladzi yamna'u wusulal ma ilar rijli, jadi yang di situ bisa menghalangi, yang di situ bisa mencegah sampainya air pada kaki, ya. Jadi ketika kita gunakan untuk berlari atau berjalan di tanah yang becek, kita itu kakinya kita itu terlindung dari air tersebut. Jadi air itu tidak mampu untuk menembus muzah tersebut sampai kepada kaki. Gini. Yang kedua adalah terbuat dari kulit atau kain yang di situ menghalangi sampainya air pada kaki. Asalisu yang ketiga, atali itu utawi kang kaping telu iku ayab tadia, yen to ngawiti sapa man, lubsahuma ing nganggo khufan atau muzah tadi, ya, 2 muzah itu tadi. Ayab tadi yen to ngawiti sapa man lubsahuma ing nganggo khufani ala tohrin ing atase suci kamilin kang sempurna, ala tuhrin ing atase suci kamilin kang sempurna. Jadi sebelum kita memakai muzah, sebelum kita mendapatkan sahnya mengusap muzah, yang ketiga ini adalah ketika kita memakai muzah ini harus dalam kondisi yang benar-benar suci, artinya tidak dalam kondisi hadas besar maupun hadas kecil, dalam kondisi benar-benar suci. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4, ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku ayakuna yen ta ana apa khufani atau khufen, yen ta ana apa khufen iku satira ini kang nutupi karone lima halil ghusli maring panggonane basuh, lima halil ghusli maring panggonane basuh, minal qadamaini halih tetep saking delamaan loro, minal qadamaini halih tetep saking delamaan loro. Jadi syarat yang keempat kita diperbolehkan untuk mengusap muzah ini adanya muzah ini bisa menutupi daerah yang di situ yang wajib kita basuh ketika wudhu. Bisa menutupi, artinya gimana? Meskipun ini seumpama muzah ini panjangnya sampai pada lutut, akan tapi pada mata kakinya ini kok ada yang bolong, maka ini tidak boleh,
ya. Jadi adanya muzah ini harus benar-benar menutupi dari kaki sampai seatasnya mata kaki. Satiro ini lima khalil ghusli minal qadamin. Jadi pada tempat ketika kita membasuh kaki pada waktu wudhu, maka ini semuanya tertutupi, ya. Kalau ada yang terbuka, intinya hanya sekedar sepatu saja. Sepatu ini tidak dikategorikan sebagai muzah. Karena apa? Karena tidak sampai menutupi pada kedua mata kaki. Jadi yang namanya khuf ini harus bisa menutupi keseluruhan dari anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu. Ketika wudhu. Jadi kalau khufnya itu kok bolong, ya, atau sobek, maka ini tidak sah untuk mengusap muzah. Jadi tetap harus dilepas dan dibasuh sebagaimana ketika kita berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Muddatul maski utawi mangsane ngusap muzah. Muddatul maski utawi iki bab mertelakake mangsane ngusap muzah. Lil mukimi keduwe wong kang mukim. Lil mukimi keduwe wong kang mukim iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Jadi masa aktif dari mengusap muzah bagi orang yang mukim atau tidak dalam perjalanan, orangnya tersebut ada di rumah, ini hanya berlaku sehari semalam saja. Iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Kemudian walil musafiri lan utawi ngusap muzah kedue wong kang lunga iku salah satu ayamin telu pira-pira dina. Iku salah satu ayamin telu pira-pira dina bilayalihina kelawan ngenten. Bilayalihina sardane pira-pira wengine salah satu ayam. Mim ba'di nihayatil hadasi saking sakwise tutuke hadas, saking sakwise tutuke hadas ba'dal lubsi ba'dal lubsi ing dalam sakwise nganggo muzah. Ba'dal lubsi ing dalam sakwise nganggo muzah. Kemudian masa aktif untuk mengusap muzah bagi orang yang bepergian atau dalam perjalanan ini adalah selama 3 hari. Jadi ketika kita mengusap muzah ini kok waktunya sudah mencapai 3 hari 3 malam, maka ini wajib untuk kita usap lagi, ya, agar supaya kondisi dari katakanlah kaki kita ini selalu dalam kondisi suci. Itu terhitung mulai sejak kita berhadas, kemudian kita melakukan suci, kita melakukan sesuci, katakanlah sejak kita mulai berwudu, dihitung mulai dari situ, ya. Setelah itu kita pakai atau kita gunakan khuf tersebut. Itu tenggang waktunya hanya sebatas 3 hari 3 malam saja. Akan tetapi kalau untuk bagi yang mukim, orang yang ada di rumah, ini hanya sebatas 1 hari 1 malam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul mashi utawi iki iku bab mertelakake pira-pira perkara kang batalake ngusap muzah. Yabtulu batal apa al-mashu ngusap muzah bi khal'il khufi kelawan copote muzah. Bi khal'il khufi kelawan copote muzah wa bi tamamil muddati lan kelawan sampurnane mangsane ngusap muzah. Wa bima lan kelawan perkara yujibu kang majibake apa ma al-ghusla ing adus.
Kemudian yang terakhir dari bab khuf ini adalah beberapa perkara yang bisa membatalkan mengusap muzah. Di antaranya adalah ketika kita sudah mencopot atau melepas muzah tersebut dari kaki kita, maka ini hukum atau rukhsah dispensasi untuk mengusap muzah ini akan hilang ketika kita sudah melakukan khal'il khuf atau melepaskan sepatu itu tadi. Wa bi tamamil muddah. Kemudian yang kedua adalah dengan sempurnanya masa aktif dari mengusap muzah. Ini kita harus atau wajib untuk mengusap kembali dari awal sampai prakteknya sama seperti ketika kita berwudu ya. Kita melakukan wudu, kemudian kita usap sebagaimana kita mengusap anggota kaki yang dibasuh ketika berwudu. Praktek mengusapnya sama. Jadi anggota yang wajib dibasuh ketika wudu. Kemudian wabima yujibu al-ghusla, dan yang ketiga ini adalah sesuatu yang di situ mewajibkan untuk mandi. Jadi apabila kita memakai muzah, kemudian kita dalam kondisi hadas besar, maka di sini yang mewajibkan untuk mandi. Hukum mashu atau mengusap muzah tadi itu tadi akan hilang. Jadi ketika kita kondisinya kok hadas besar, maka rukhsah mengusap muzah ini nanti akan hilang dan wajib kita ganti membasuh kaki kita, bukan muzahnya tadi. Ya, seperti itu mungkin pembahasan tentang mashu alal khufaini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.